Halo semuanya, mari kita sambut salah satu film terbaik tahun ini, How to Make Millions Before Grandma Dies. เนี่ยกูรู้เรื่องมะเร็งแล้วนะไอเอ็มมันเป็นคนบอก Film yang berasal dari Thailand ini nampaknya cukup laris di Indonesia ya. Apalagi banyak reviewer yang merekomendasikan film ini untuk ditonton. Satu hal yang menjadi selling point dari film ini adalah 1. Kesedihan. Film ini digadang-gadang menjadi film paling sedih di tahun 2024. I mean, look at this thumbnail. They all say the same. Mereka semua sama-sama mengatakan bahwa film ini menyedihkan, bikin kita nangis sampai sesak. Aku nonton film ini di hari pertama penayangan dan sama seperti mereka, aku juga ikut nangis. Rasa sesak yang amat sangat, dada terasa penuh, bahkan sempat terlintas untuk meninggalkan bioskop sebelum filmnya selesai karena tidak kuat menahan tangis. Lalu terlintas di pikiranku, kenapa sih film satu ini bisa semenyedihkan itu? Sepanjang perjalanan pulang dari bioskop, aku memikirkan kenapa film ini bisa sangat berpengaruh hingga membuat banyak orang menangis. Dan sepertinya, aku menemukan jawabannya. Oke, supaya kita nyambung pembahasannya, aku bakal jelasin dulu sinopsis dari film ini. Singkatnya, film ini menceritakan tentang M, seorang remaja yang berniat mengurus neneknya untuk mendapatkan warisan. Setelah beberapa hari tinggal bersamanya, kedekatan di antara mereka mulai terjalin hingga M sadar bahwa neneknya ini hidup kesepian. Niat dia masih ada untuk mendapatkan warisan, tapi dia mulai sadar bahwa kebahagiaan neneknya itu jauh lebih penting dari warisan yang ingin ia dapatkan. Premis yang sederhana namun dieksekusi secara matang, jadilah sebuah sajian film yang mengiris hati penonton. Menurutku, alasan pertama kenapa film ini sangat menyedihkan adalah karena film ini sangat relate. Relate bisa diartikan bahwa film ini cocok atau berkaitan atau terhubung dengan apa yang dialami oleh penonton di kehidupan nyata. Dari New Oxford American Dictionary, relate didefinisikan sebagai sesuatu yang mudah dihubungkan atau mudah untuk membuat hubungan secara emosional. Well, intinya jika suatu cerita itu relate, artinya kita merasa terhubung, merasa dekat dengan cerita yang ditampilkan. Pada umumnya, kita selalu menyukai hal atau cerita yang dekat dengan kehidupan kita karena kita bisa merasa relate dengan apa yang ditampilkan. Berangkat dari sini, kerelatean ini berujung pada berbagi pengalaman. Sebuah cerita yang bagus adalah cerita yang bisa membawa penontonnya pada apa yang diceritakan. Penonton bisa merasakan apa yang dirasakan oleh karakter hingga emosi yang dimunculkan secara alami datang, bukan karena paksaan. Cerita dan tokoh yang relate atau relevan akan membuat penonton merasa bahwa dirinya berada di posisi si karakter atau pernah mengalaminya, sehingga ia bisa berbagi pengalaman dengan apa yang dia lihat dalam film. Dia merasa tidak sendiri bahwa ternyata mungkin ada orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Cerita yang relate juga bisa menjadi antisipasi bagi penonton. Misalnya, dia sudah terhubung nih dengan karakter dan ceritanya, udah relate banget. Tapi keadaannya si karakter di film ini kok sulit gitu kan. Nah, si penonton bisa mengantisipasi supaya dia tidak bisa mengalami kejadian yang ada di film itu. Nah, film How to Make Millions Before Grandma Dies ini benar-benar relate dengan semua orang, tidak terkecuali. Dan walaupun film ini menunjukkan hubungan antara nenek dan cucu, film ini juga bisa relate dengan orang yang hubungannya itu lebih dekat antara anak dengan orang tua atau adik dengan kakak, dan masih banyak lagi. Film ini memperlihatkan beragam momen sederhana yang secara ajaib bisa membuat kita menangis. Sebagai contoh, dalam film ini, Amah atau si neneknya selalu menunggu anak-anaknya di depan rumah saat hari Minggu datang. Jadi pas hari Minggu itu anak-anaknya Amah itu suka datang ke rumahnya. Nah, si Amah ini suka nunggu di depan rumah menunggu anak-anaknya. Ini bisa relate dengan semua orang. Banyak orang di luar sana yang bekerja atau berumah tangga yang hanya bisa sesekali mengunjungi orang tuanya. Film ini memperlihatkan POV orang tua sebagai pihak yang ditinggalkan, sehingga bisa saja dalam benak penonton muncul pemikiran kayak, apakah orang tua aku juga di sana kayak Amah gitu, menunggu kedatanganku ke rumah, dan lain sebagainya. Cerita yang relate juga pasti akan memunculkan empati. Ketika penonton melihat ada bagian dalam dirinya tercermin dalam cerita, maka dia akan lebih dalam, lebih terikat dengan karakter yang ada dalam ceritanya, seolah-olah bahwa ia sedang melihat dirinya sendiri. Kalau dihitung, film ini mungkin hanya menampilkan 1-2 kali saja adegan menangis. Tapi kenapa kita bisa lebih banyak menangis dibanding karakter dalam filmnya?
Well, ini adalah salah satu kekuatan dari film ini. Mereka memperlihatkan kehidupan Amah, hubungan Amah dan keluarganya itu dengan sangat natural, tidak dibuat-buat. Bahkan dialognya pun terasa sangat realistis. Ketika ada situasi yang kayaknya manusia normal gak bakal nangis dari situasi ini, ya udah mereka nggak dibikin nangis gitu. Film ini sama sekali tidak mengeksploitasi air mata sebagai senjata utamanya, karena somehow mereka menggambarkan M, Amah, dan kehidupannya ya senyata mungkin. Justru kehangatan yang terjadi di antara mereka lah yang membuat film ini menjadi sangat sedih, karena penonton tahu bahwa kehangatan-kehangatan itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Film ini juga tidak berlebihan dalam menggambarkan sebuah adegan yang menyedihkan. Udah mah ceritanya relate, terus dibungkus dengan serealistis mungkin. Ya gimana gak nangis sih penonton? Ini aku coba bandingin sama satu film Indonesia judulnya Air Mata di Ujung Sajadah yang termasuk ke dalam drama box office di Indonesia, alias ini film laku banget. Aku tidak bermaksud menjelekkan film ini ya, sama sekali tidak. Tapi kalau misalnya dibandingin sama film ini, Air Mata di Ujung Sajadah ini jauh sih. Aku tahu banyak dari kalian yang relate dan bahkan nangis pas nonton film ini. Tapi jujur, kalau aku pribadi ngerasa kalau film ini tuh benar-benar maksa banget penonton untuk nangis. Titi Kamal tuh kayak berapa kali nangis gitu di film ini. Belum Citra Kirana dan yang lainnya. Somehow karena terlalu eksploitasi air mata, aku jadi nggak sedih nonton film ini. Mungkin karena ceritanya juga nggak relate buat aku ya, karena kan ini kebanyakan POV-nya POV perempuan gitu, seorang ibu gitu kan. Tapi anehnya aku dibuat nangis sama series Gadis Kretek, yang padahal itu juga POV-nya itu perempuan. Dari sana aku menemukan masalahnya bahwa memang Air Mata di Ujung Sajadah ini menurutku terlalu memaksa penonton untuk menangis. Beda sama Gadis Kretek dan How to Make Millions Before Grandma Dies ini, yang kesedihannya itu ya dibangun oleh kehangatan gitu ya, oleh cinta segala macam. Saking nyatanya, ending film ini juga menampilkan apa yang akan terjadi pada Amah. Ya, karena dia didiagnosa menderita kanker usus stadium 4, dia akhirnya meninggal. Menariknya, film ini membuat endingnya itu disisipi dengan twist yang sederhana tapi work alias pas gitu. Jadi si M ini kan menemani Amah dari awalnya kan emang berniat untuk mendapatkan warisan. Nah, walaupun hubungan di antara mereka semakin dekat, ternyata M ini tidak mendapatkan warisan apapun. Dari awal dia tuh udah ngincer rumahnya si Amah gitu kan untuk dijual. Tapi ternyata Amah sama sekali tidak mewariskan rumah itu pada M. Terjadilah konflik tuh antara M dan Amah. Dan di titik ini M ya sebenarnya manusiawi ya. Bisa dibilang ya wajar dia kecewa karena sudah berekspektasi gitu kan mendapatkan rumah Amah. Namun ya rupanya dia tidak mendapatkan apapun. Itu twist yang pertama, bahwa penonton menyangka bahwa M mungkin akan mendapatkan rumahnya, tapi ternyata tidak sama sekali. M sebenarnya agak kesal gitu ya pada Amah gitu, tapi melihat Amah tinggal di panti jompo membuat M ini kayak sedih banget gitu. Karena Amah ini kan biasanya menghabiskan waktu itu kan di rumahnya gitu, di lingkungannya sendiri gitu. Nah ini di panti jompo yang lingkungannya tuh asing gitu. Dia merasa kasihan pada Amah. Akhirnya M membawa Amah ke rumah ibunya. Mereka tinggal bersama di sana hingga Amah meninggal. Nah, twist yang kedua adalah ternyata Amah ini diam-diam naruh deposito buat M. Jadi dia kayak nabung gitu di bank buat si M. Ternyata Amah ini sesayang itu loh sama keluarganya gitu. Bahkan untuk si M yang kayak dia tuh sebenarnya orangnya nggak peduli gitu sama Amah. Dan penonton dibikin nangis lagi ketika M menggunakan tabungannya itu untuk membeli makam yang bagus untuk Amah. Karena itu emang permintaan Amah terakhir sih. Sungguh luar biasa pemirsa. Well, beberapa hal di atas adalah murni pendapat pribadi. Pastinya dari segi teknis, film ini semakin mendukung untuk mendapatkan emosi kesedihan para penonton seperti dari scoring musiknya, acting para pemain, dan lain-lain. At the end, kalau kalian mencari film yang bisa membuat kalian nangis jelek, film ini bisa jadi pilihan. Sampai jumpa.